Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Beberapa tahun lalu, mungkin 10 tahun atau mungkin lebih, saya pernah membaca dan ada satu kutipan, bukan kutipan barangkali, tapi tulisan dalam bentuk teka-teki, pertanyaan. Pertanyaannya begini: apa yang Anda angkat terakhir ketika Anda mau tidur? Barangkali ada yang berpikir kalau Anda mau tidur malam, apa yang terakhir diangkat? Saya sampai sekarang tidak tahu jawabannya. Saya mau tafsir-tafsir, tapi yang memberi pertanyaan juga tidak tahu siapa orangnya. Jadi jawabannya disimpan dalam hati saja. Tapi ketika mulai ramai mengenai devosi kepada Santo Yosef yang tidur, pernah melihat patungnya Santo Yosef yang tidur. Kemungkinan itu devosi Santo Yosef yang cukup berkembang di daerah Filipina barangkali atau dari Eropa, saya tidak terlalu mengerti. Lalu teringat mengenai teka-teki itu, Santo Yosef yang tidur. Kira-kira Santo Yosef sebelum pergi tidur, apa yang terakhir diangkat? Apakah palu-palunya atau gergajinya atau meter siku-siku karena dia tukang kayu? Atau terakhir yang diangkat bunga mawar bunga mawar itu mana itu patung Santo Yosef? Ranting-ranting yang kemudian tumbuh bunga-bunga. Barangkali itu yang terakhir diangkat. Saya tidak tahu. Tapi lalu teringat dengan itu jawaban saya sekarang. Tidak tahu benar atau tidak. Kepada yang memberi pertanyaan, kalau Anda yang memberi pertanyaan itu lalu tulis, jawaban saya adalah yang terakhir diangkat oleh Santo Yosef dan juga kita sebagai orang beriman mestinya adalah angkat tangan. Angkat tangan dalam arti kiasan. Orang angkat tangan itu dimengerti sebagai penyerahan. Menyerah. Angkat tangan, menyerah. Lalu Santo Yosef atau kita orang beriman menyerah kepada siapa ketika mau tidur? Dan penyerahan itu mestinya barangkali dinyatakan di dalam doa. Berserah kepada Tuhan. Tidur malam ini nyenyak atau tidak, pokoknya berserah saja. Besok sudah mesti harus mengungsi ke Mesir karena kanak-kanak Yesus. Besok, tidak besok-besok langsung malam itu Artinya bahwa Santo Yosef sungguh menyerahkan seluruh hidupnya kepada penyelenggaraan Tuhan. Dan karena ia menyerah kepada penyelenggaraan Tuhan, ia mampu mendengar dalam tidurnya apa yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang berserah kepada Tuhan, dalam tidurnya ia akan mendengarkan. Tidur pun ia mampu mendengar kehendak Tuhan bagi dirinya dan terutama dalam konteks Santo Yosef bagi karya dan sejarah penyelamatan. Kalau seandainya Santo Yosef tidak mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam tidurnya, sejarah keselamatan, perjanjian Allah dengan manusia untuk diselamatkan tidak akan terlaksana. Dan orang yang mampu menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan
adalah seorang yang beriman sejati. Bacaan kedua menggambarkan kepada kita iman Abraham itulah yang membuat ia dibenarkan dan boleh menjadi kehadiran karya penyelamatan. Tidak ada alasan untuk berharap, tetapi Abraham yang beriman itu toh dikatakan berharap kepada penyelenggaraan Tuhan. Dan Santo Yosef dalam tidurnya, dalam mimpinya, ia mengungkapkan itu. Dan saya sangka itulah poin pertama yang menarik dari Santo Yosef supaya kita menjadi orang yang beriman, orang yang sungguh-sungguh beriman. Karena orang yang sungguh-sungguh beriman, ia akan mampu mendengar apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan poin yang kedua, selain mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ia bangun dari tidurnya lalu melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita barangkali sudah belajar menjadi orang beriman yang sejati. Kita telah menerima karunia iman lewat sakramen baptis yang kita terima. Selanjutnya adalah mari kita bangun, segera bangun dan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yosef segera bangun dan mengambil Maria menjadi istrinya. Ibu bapa, saudara-saudari sekalian yang terkasih, selama 9 hari kita bernovena. Barangkali kita semua menjadi orang-orang yang belajar dan berusaha beriman. Dan kita ingin mendengarkan apa perjanjian Tuhan dengan kita. Perjanjian Tuhan dengan kita adalah supaya kita memperoleh keselamatan. Supaya kita mengalami kebahagiaan, mengalami sukacita dalam kehidupan. Maka mudah-mudahan selama 9 hari kita sungguh menyerahkan diri kita kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan mudah-mudahan selama novena ini kita boleh mendengarkan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Dan setelah novena ini, mari kita segera bangun dan melaksanakan apa yang diperintahkan dan dikehendaki oleh Tuhan kepada kita. Semoga doa dan teladan dari Santo Yosef, apapun diri kita, apapun status kita, ia adalah pelindung kita. Ada yang menjadi bapa keluarga, ada yang menjadi imam, ada yang menjadi pekerja, ada yang menjadi siapapun seperti tadi dalam pembukaan dikatakan Santo Yosef pelindung bagi semua orang. Terutama mari kita berdoa semoga saudara-saudari kita yang berada dalam sakratul maut tetap mempunyai iman, tetap menyerahkan diri sebagaimana yang ditunjukkan oleh Santo Yosef. Semoga demikian.